Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Lestari dari kelas B jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang pesawat Malaysia yang dipaksa turun oleh Tentara Nasional Indonesia. Beberapa tahun ini sudah beberapa kali pesawat asing melintas di wilayah udara Indonesia tanpa menaati peraturan yang telah diterapkan di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara, sebagai penjaga wilayah udara Republik Indonesia pun dengan sigap menyergap pesawat-pesawat asing yang melintas tanpa izin dan memaksa keluar atau dipaksa mendarat saat itu juga. Tindakan TNI Angkatan Udara ini menunjukkan bahwa Indonesia tegas dan hukum harus ditegakkan. Bukan hanya pesawat sipil, namun pesawat militer negara lain pun harus ditindaklanjuti ketika melewati hukum penerbangan Indonesia. Seperti masalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang pesawat Malaysia yang mengudara tanpa izin di atas langit Indonesia dan dipaksa mendarat oleh TNI Angkatan Udara. Dilansir dari Detik News, pada Minggu 15 Mei 2022, pihak Indonesia masih memproses pesawat asal Malaysia yang masuk tanpa izin. Pilot dan awak masih berada di Batam dan baru bisa meninggalkan Indonesia setelah semua syarat selesai. Pesawat maupun pilot dan awaknya baru bisa meninggalkan Indonesia setelah izin flight clearance dan flight approve diterbit. Berikut ini beberapa alasan kenapa pesawat Malaysia dipaksa mendarat oleh TNI Angkatan Udara di Indonesia. Yang pertama yaitu terbang dan tak berizin. Setiap pesawat yang masuk ke Indonesia non-schedule harus memiliki surat izin, baik pesawat militer maupun sipil, dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan serta Mabes TNI. Dari hasil pemeriksaan, penerbangan Malaysia kemarin tidak dilengkapi dengan flight clearance dan flight approval. Kemudian Lanut Hang Nadiem Batam melaporkan kejadian tersebut ke kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan untuk diselidiki lebih lanjut. Pada pemeriksaan tersebut tidak ditemukan barang-barang berbahaya atau barang ilegal. Alasan kedua mengapa pesawat Malaysia diturunkan paksa oleh TNI Angkatan Udara, karena pesawat menjalankan misi kalibrasi alat bantu navigasi. Pesawat milik perusahaan Malaysia ini tengah melaksanakan misi kalibrasi alat bantu navigasi pesawat oleh pilot perusahaan VCSL Inggris. Dari artikel tersebut dapat kita lihat bahwa pesawat Malaysia itu telah melanggar peraturan Indonesia tentang penerbangan. Menurut peraturan pemerintah PP nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 13 Februari tahun 2018, juga mengatur pesawat udara negara asing dan pesawat udara sipil negara asing yang terbang di atas daratan atau perairan Indonesia. Menurut PP ini, pesawat udara negara asing dapat melaksanakan hak lintas udara di atas air laut atau transit pada alur yang telah ditetapkan untuk penerbangan dari satu bandar udara negara asing ke bandar udara negara Indonesia yang melewati laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tanpa mengganggu kepentingan Indonesia di wilayah udara yurisdiksi. Pesawat udara negara asing sebagaimana dimaksud yaitu meliputi pesawat udara negara asing bagian dari kapal laut dan pesawat udara negara asing yang terbang dari negara asal, baik pesawat tunggal maupun pesawat dalam bentuk formasi. Dalam PP ini disebutkan perwakilan negara dari pesawat udara negara asing yang akan melaksanakan hak lintas udara di Indonesia wajib memberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri dan Panglima TNI. Selain itu, awak pesawat yang melaksanakan hak lintas udara wajib menyampaikan rencana penerbangan, flight plan, menghidupkan transponder dan melakukan komunikasi dengan unit pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Tatang, pesawat asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin akan ditindak tegas dengan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang pengoperasian pesawat tanpa izin. Dalam pasal 414 disebutkan, apabila pesawat tidak mempunyai izin, akan dipenjara
5 tahun dan denda 2 miliar. Dari penjelasan saya tadi, dapat diketahui bahwa pesawat Malaysia telah melanggar peraturan undang-undang di Indonesia tentang penerbangan. Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa TNI Angkatan Udara memiliki kesiapsiagaan yang sangat tinggi dalam menjaga setiap jengkal wilayah Indonesia. Kita tidak akan toleransi terhadap pesawat-pesawat asing yang masuk secara ilegal di Indonesia. Dan semoga tidak akan terulang lagi kejadian seperti ini untuk kedepannya.